Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honus Kausa, Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSc. Ketua Umum Partai Demokrat, Mayor Infantri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional kenaikan inflasi. Berkat kesigapan pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survei Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan risiko resesi yang kecil, hanya 3%. Sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Amerika dan Eropa yang mencapai 40 hingga 55%. Ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25%. Namun demikian, kita tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94%. Dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6%. Bahkan pada bulan September mendatang kita diprediksi akan menghadapi ancaman hyperinflasi. Kita diprediksi akan masuk pada kisaran inflasi 10 hingga 12%. Laju kenaikan inflasi disertai dengan lompatan harga pangan dan energi semakin membebani masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi COVID-19. Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dollar per barrel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dollar per barrel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, solar, dan LPG sudah mencapai 502 lebih triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu. Kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian kita semua guna menghadapi potensi krisis global. Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap produk domestik bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, dan pembangunan ibu kota negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang. Dan sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi masa depan. Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3% pada tahun 2023 menjadi tantangan utama karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang sungguh signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Saudara-saudara sekalian, sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan relokasi anggaran secara tepat sangat diperlukan. Kebijakan badan sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa yang akan datang.
Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan. Dan pada saat ini yang bersamaan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga. Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa kita. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri sebesar 21,6 miliar US dollar per bulan. Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini masih senilai lebih dari 2 kali lipat dari standar kecukupan internasional. Jadi masih oke. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat memiliki peran strategis di kancah global. Terlebih Indonesia kini memegang presidensi G20 yang pada puncaknya 20 pemimpin dunia akan bertemu pada KTT G20 di Bali bulan November nanti. Oleh karenanya, suara Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Indonesia dengan politik bebas aktif serta berpegang teguh pada prinsip Dasar-Sila Bandung sebagai ruh politik luar negeri Indonesia perlu terus mengonsolidasikan dukungan negara-negara di kawasan untuk menyerukan solusi perdamaian permanen dalam mengatasi konflik dan ketegangan militer. Selain itu, Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi untuk mencapai kerjasama strategis serta menjembataninya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global melalui G20. Tema Recover Together, Recover Stronger merupakan bukti komitmen Indonesia untuk membawa dunia yang lebih inklusif dan segera bangkit bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Mari kita mendoakan KTT G20 berjalan lancar dan sukses. Kita tentunya berkeyakinan kepemimpinan Indonesia di G20 tahun ini kelak dikenang dunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan, serta menghapus segala penderitaan rakyat di dunia. Dengan semangat yang sama, MPR tengah merintis pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Gagasan pembentukan forum ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan menghadirkan penguatan diplomasi parlemen dalam rangka menghadirkan tatanan dunia yang semakin harmonis dan berkeadaban. Penyelesaian berbagai masalah dunia menuntut adanya partisipasi semua pihak dengan melibatkan kerjasama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan. Setiap elemen harus mengambil peran atas dasar solidaritas kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, perasaan senasib sepenanggungan, serta menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan. Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang. Berangkat dari kenyataan itu perlu ada pemikiran untuk mengingatkan kita semua serta menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan tanpa tergantung pada momen elektoral 5 tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang tidak boleh berhenti karena adanya pergantian kepemimpinan nasional. Saudara-saudara sekalian,
yang kami banggakan. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep Smart, Green, Blue City, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional. Dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan. Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi. Pembentukan haluan negara yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Hadirnya pokok-pokok haluan negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pokok-pokok haluan negara kepada MPR. Adanya pokok-pokok haluan negara justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Jika pokok-pokok haluan negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, wali kota, dan calon wakil bupati, wali kota tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing, melainkan seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menaikkan derajat visi misi presiden, bupati, wali kota, gubernur menjadi visi misi negara. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang saya muliakan. Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara dan telah disampaikan kepada pimpinan MPR pada tanggal 7 Juli 2022 serta telah dilaporkan dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada tanggal 25 Juli 2022 yang lalu. Badan Pengkajian MPR merekomendasikan untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Memahami dengan seksama original intent pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diubah menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Penulisan frasa garis-garis besar daripada haluan negara yang menjadi satu rangkaian kalimat dengan frasa menetapkan Undang-Undang Dasar mengandung makna bahwa pokok-pokok haluan negara yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar namun harus di atas undang-undang. Alasannya pokok-pokok haluan negara tidak boleh lebih filosofis daripada Undang-Undang Dasar, sekaligus tidak boleh bersifat teknis dan teknokratis seperti undang-undang. Dengan demikian, memang idealnya pokok-pokok haluan negara perlu diatur melalui ketetapan MPR dengan melakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun untuk saat ini seperti yang kita pahami bersama, gagasan tersebut sangat sulit untuk kita realisasikan. Oleh sebab itu mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum 5 tahunan, gagasan menghadirkan pokok-pokok haluan negara yang diatur melalui ketetapan MPR, cara menghadirkannya akan diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan.
Dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD, secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara. Untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara tersebut, pada awal bulan September yang akan datang, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda tunggal pembentukan panitia ad hoc MPR dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada fraksi dan kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Dengan kesepakatan rapat gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan rekomendasi MPR tentang pokok-pokok haluan negara yang telah melewati 2 periode keanggotaan MPR. Dan yang paling utama, Bapak Presiden, dengan adanya pokok-pokok haluan negara, maka Indonesia akan memiliki peta jalan pembangunan yang memberi arah pencapaian tujuan negara dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur konstitusi. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Vaksinasi ideologi merupakan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, atau lebih dikenal dengan istilah 4 pilar MPR. Yang dimandatkan kepada MPR adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat. Untuk itu pimpinan MPR juga akan dibantu oleh Forum Aspirasi Konstitusi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pancasila merupakan dasar persatuan bangsa dan Indonesia adalah bangsa yang paling majemuk di dunia, terdiri dari ratusan komunitas etnik, budaya, dan agama. Di dalam rumah besar Indonesia kita hanya mengenal satu kata, satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Mimpi kita tentu tidak hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045. Saat Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi keempat terbesar di dunia, kita harus berani bermimpi yang lebih besar lagi, menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadi contoh bagi dunia yang benar-benar rukun dalam kemajemukan, peduli dengan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Kita harus berupaya agar Pancasila menjadi sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR tahun 2022. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, palu sidang akan kami serahkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Ketua DPR, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani akan melanjutkan persidangan sampai ditutupnya sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, izinkan kami mengakhiri sidang tahunan MPR ini dengan 2 bait pantun untuk menggugah kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Kupu-kupu terbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohonnya palsu. Para capres dan cawapres tak perlu bimbang. Ingat pesan Presiden, ojo ke susu. Burung merpati terbang di atas sawah. Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi masih bisa berubah. Pemilu jangan sampai membuat kita terbelah. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua.
Selanjutnya saya persilakan Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk melanjutkan dan memimpin sidang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin. Yang terhormat Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Bapak Hamzah Has. Yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPR RI. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPD RI. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Lembaga Negara. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang mulia para Duta Besar Kepala Perwakilan Negara Sahabat. Yang terhormat para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto MBA MMT, Ketua Umum Partai Gerindra Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Dr. Honoris Causa Dr. Anders Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Mayor Infantri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Saiku, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Suharso Mono Arfa. Yang terhormat rekan-rekan pers, para undangan, hadirin yang berbahagia, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa sidang bersama tahun ini pada akhirnya kembali dapat dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota DPR RI dan anggota DPD RI serta undangan lainnya. Perlu kami sampaikan pula bahwa para teladan pada sidang hari ini mengikuti secara streaming mengingat jumlah para teladan yang cukup banyak sehingga tidak mungkin hadir di ruang sidang paripurna karena kami masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Sebagai negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu saja harus selalu bersyukur
karena bangsa dan negara kita tetap dapat bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah negara tetap dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah serta mensejahterakan rakyat. Sejak kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini, kita telah berada selama 29 bulan dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kini, kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi yang tetap perlu terus diwaspadai. Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif. Secara bergantian dengan kesadarannya sendiri, warga masyarakat kita saling tolong-menolong. Dan gerakan itu terjadi hampir di seluruh penjuru negeri. Gotong royong dalam skala besar ini saya yakini menjadi salah satu kunci utama kekuatan pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai melanda dan mengancam kehidupan rakyat, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang penanganan pandemi COVID-19 diproses secara cepat dan cermat di DPR RI sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum untuk menangani pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia. Alhamdulillah, berkat kerja bersama kita semua, gotong royong, pandemi COVID-19 dapat ditangani dengan baik. Bahkan dalam rilis data Johns Hopkins University terkait penanganan COVID-19 pada tahun 2021, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani pandemi COVID-19. Inilah hasil kerja bersama kita, gotong royong melawan pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita berikan apresiasi secara khusus kepada seluruh anak bangsa yang telah berada di garis terdepan untuk membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Terima kasih kepada tenaga kesehatan dan medis. Terima kasih kepada TNI. Terima kasih kepada Polri. Terima kasih Satgas COVID-19 di pusat dan daerah, serta terima kasih kepada para relawan kemanusiaan. Kemampuan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 semakin membuktikan bahwa kekuatan gotong royong, kerja bersama, saling bantu binantu, hulupis kuntul baris yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kekuatan nasional kita yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri bangsa. Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat,
dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Esok, tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah 77 tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semangat untuk merdeka yang digelorakan 77 tahun yang lalu adalah semangat untuk dapat menyusun bangsa dan nasib tanah air oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat mewujudkan kehidupan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Telah 77 tahun lamanya, kita telah menyusun dan membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pasang surut gelombang pembangunan disertai dengan gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi telah menggerakkan berbagai reformasi dan transformasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Kita masih menghadapi ketidakpastian situasi pandemi COVID-19, konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global di tengah kerentanan pangan, energi, pengangguran, tekanan moneter global, degradasi lingkungan hidup, serta ancaman bencana alam dan sebagainya. Saat ini kita juga berada di dalam era globalisasi, era kemajuan teknologi dan industri yang semakin cepat dan dinamis, yang telah menempatkan masyarakat kita terbuka dan terhubung secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga berbagai ideologi transnasional, cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dengan mudah masuk mempengaruhi ke dalam kehidupan rakyat Indonesia. Hal tersebut belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bahkan dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai agama, budaya, sopan santun, etika, dan toleransi, serta sikap saling menghormati di antara sesama bangsa Indonesia. Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil ideologi dan budaya transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan, jati diri kita yang bisa dibanggakan. Tentu saja kita tidak anti budaya asing. Kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing. Akan tetapi dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam kebudayaan nasional. Kita sebagai bangsa dan negara semakin dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berpribadian berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, seluruh pemangku kepentingan, seluruh anak bangsa, untuk membangun kekuatan nasional kita yang dimulai dari kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk ikut ambil bagian dalam kerja bersama, gotong royong, memajukan Indonesia di segala bidang. Komitmen dan kebersamaan yang bersumber dari cinta pada tanah air dan cinta pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Banyak cara dalam berpartisipasi, bergotong royong, kerja bersama, menyusun dan membangun Indonesia. Ada dengan cara menjadi aparatur sipil negara, menjadi swasta, ada juga yang bergerak dalam dunia pendidikan, mengabdi di bidang sosial, bidang religius, bidang kesehatan,
politik, bergerak di bidang jurnalistik, pers, olahraga, kesenian, pengamat, dan lain sebagainya. Seluruh partisipasi tersebut dapat diartikulasikan dalam bentuk gagasan, kerja, prestasi, gerakan, kritik, dan lain sebagainya. Semua bentuk partisipasi menyusun dan membangun Indonesia tersebut apabila ditujukan untuk memajukan Indonesia, maka arah dari kerja bersama tersebut akan memberikan energi yang positif bagi produktivitas memajukan Indonesia, memperkuat kebersamaan rakyat, mempersatukan rakyat, memperkuat semangat kebangsaan Indonesia, serta membudayakan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai bintang penuntun arah perjalanan bangsa akan benar-benar menjadi energi yang mewujudkan jiwa pengabdian untuk bangsa dan negara. Dengan jiwa pengabdian membangun Indonesia, maka politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional. Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional. Sasaran pembangunan tidak hanya pembangunan fisik, akan tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa. Politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan? Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dirumuskan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. Keberadaan undang-undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum optimal. Bahkan setiap presiden, gubernur, dan bupati wali kota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perorangan setiap presiden dan kepala daerah. Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek. Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional. Dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, maka agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata. Kita perlu memberikan perhatian yang besar pada generasi muda Indonesia. Ke depan, merekalah yang akan mewarisi Indonesia. Saat ini, generasi muda Indonesia telah banyak menunjukkan prestasi yang membanggakan, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
digital, seni budaya, olahraga, startup, dan lain sebagainya. Ke depan, berbagai upaya agar diarahkan untuk memperkuat kemudahan akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang, memperkuat vokasional, memperkuat ruang kewirausahaan. Kita perlu memperkuat upaya yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan, industri pangan, dan kesejahteraan petani. Ke depan, jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng di negeri sendiri, yang merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar. Kita ingin dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional. Kita juga tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri. Kita harus bangga menggunakan produk anak bangsa Indonesia. Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan perhatian kita semua. Kemajuan pembangunan di daerah adalah kemajuan Indonesia. Jumlah aparatur sipil negara kita saat ini lebih dari 3,9 juta. Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh aparatur sipil negara merupakan sebuah modal kekuatan dalam mempercepat kemajuan Indonesia. Aparatur sipil negara harus mulai meninggalkan sikap membenarkan yang biasa dan mulai dengan semangat baru, yaitu membiasakan yang benar. Agenda strategis nasional ke depan lainnya adalah pembangunan ibu kota Nusantara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. DPR RI telah memberikan dukungan untuk pembangunan ibu kota negara. Ibu kota negara Nusantara diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia. Ibu kota negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan serta pentahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Keberhasilan pembangunan ibu kota negara selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional. Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional. Kita perlu rembuk bersama untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu suatu pelaksanaan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang menjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, keyakinan, budaya, dan karakteristik wilayah.
Dengan demokrasi yang berlandaskan Pancasila, maka setiap kebijakan negara diarahkan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa Indonesia sehingga dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas, dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal Pancasila serta memperkukuh persatuan bangsa. Pelaksanaan pemilu legislatif, presiden, dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tahapan pemilu sudah dan sedang dijalankan oleh KPU. Menjadi komitmen kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Kita semua dapat merasakan bahwa tahun politik sepertinya datang lebih awal. Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri. Fakta ini tentu menggembirakan, sebab masyarakat kita sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Sejak pemilu demokratis kembali digelar pada tahun 1999, masyarakat sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menyikapi perbedaan dalam politik. Kita tentu paham kapan waktu bertanding dan kapan waktu bersanding. Marilah kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai, bersukaria, dan tanpa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam negara demokratis, terdapat ruang partisipasi rakyat. Negara memastikan ruang partisipasi rakyat tersebut dapat terselenggara dengan baik dan tidak tak terbatas. Demokrasi menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi. Bahkan juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang. Menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia. Perempuan Indonesia telah banyak aktif dan mengambil peran yang strategis di segala bidang: ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset, dan lain sebagainya. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat
yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan yang sama. Demokrasi bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga bangsa di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga bangsa yang lain sama pentingnya. Hak warga bangsa dibatasi oleh hak warga bangsa yang lainnya. Oleh karena itulah, peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga bangsa. Hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga bangsa. Hak untuk hidup tentram dan sama bagi semua warga bangsa. Inilah tugas kita bersama untuk membangun peradaban demokrasi yang memuliakan nilai kemanusiaan dan menjaga martabat bangsa. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maka menjadi momentum bagi kita dalam mengambil tekad dan upaya untuk segera kembali melanjutkan pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia. MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk percepatan pemulihan kondisi di semua sektor kehidupan. Sebagai anak bangsa, kita semua siap cancut taliwondo, menyingsingkan lengan baju agar kita segera pulih dan bangkit untuk menjemput impian kolektif kita sebagai bangsa, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selama 77 tahun, kita menyusun dan membangun Indonesia. Telah banyak berbagai perkembangan dan kemajuan, baik dari sisi tata negara, sistem berdemokrasi, sistem pemerintahan, kehidupan dan penghidupan rakyat. Telah banyak capaian dan prestasi anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam kita menyusun dan membangun negara Indonesia. Hal tersebut membutuhkan kerja bersama kita untuk terus menyempurnakannya. Ketidaksempurnaan dalam kita membangun negara bukan menjadi alasan untuk memusuhi negara, mencaci maki negara. Janganlah kita selalu mengutuk kegelapan, tetapi marilah kita mulai hidupkan lilin penerang yang dapat memberikan cahaya sekecil apapun itu, sehingga dapat memberikan ruang gerak dalam keleluasaan dalam bekerja dan membangun bangsa. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, tegas menyatakan, kemerdekaan nasional adalah jembatan emas menuju Indonesia adil, makmur, sejahtera. Bangsa dan negara kita memiliki gagasan untuk merdeka, memiliki jiwa rakyat untuk bersatu, memiliki wilayah Jamrut Katulistiwa yang kaya raya, memiliki kekayaan budaya bangsa. Marilah kita bersama-sama, kerja bersama, bergotong royong, mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kehidupan bangsa, dan membangun kebudayaan nasional, semangat bersama dan bersatu untuk memajukan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia, membela negara Indonesia, memajukan Indonesia Raya. Merdeka! Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ibu Hajah Profesor Dr. H.C. Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia keempat. Yang saya hormati Bapak Tri Sutresno, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam. Yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional yang hadir. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN. Yang saya hormati para Ketua Umum partai-partai politik yang hadir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang berbahagia.
Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina. Sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita, Indonesia, termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun, masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial, keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat.
tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama, dan lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, artinya kita juga insya Allah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas. Dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global. Dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52%-nya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang Indonesia sentris. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 kemarin
meningkat menjadi 306 triliun rupiah. Karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah. Itu hanya dari nikel. Sekali lagi, itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi boksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia. Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimis kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional. Upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita antara lain kelapa sawit yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia. Untuk konsumsi beras, kita sudah tidak lagi impor dalam 3 tahun terakhir. Untuk beras konsumsi, pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita. Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019. Yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik perempuan, dan kelompok marginal harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total
telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku anti korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan, dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Kepres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tanda tangani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tekankan reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabel. Tentang disabel, kita juga baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo, dan alhamdulillah kita menjadi juara umum. Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan 2 dekakorn dan 9 unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan. Kelima, pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan dan layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi. Oleh karena itu, budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film, karya seniman muda harus terus didukung. Dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah.
Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat, dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global. Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPD sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan dalam menyusun beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi-provinsi baru. Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia juga patut diapresiasi. BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution SAI 20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20. Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasional lainnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lan waspada. Harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam langkah.
Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dan sebagai tambahan, baju adat yang saya kenakan ini adalah baju Pak Sian, berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Motifnya bernama pucuk rebung, yang melambangkan kerukunan, dan warna hijau yang kita pilih karena mengandung filosofi, kesejukan, harapan, dan pertumbuhan. Terima kasih. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk mengakhiri sidang pada pagi hari ini, kami mempersilahkan Saudara Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, untuk bisa membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi hadzal majlis biridhak
وبارك لنا على من يفعل الواجب بأساس دينك وارفع درجتنا بدرجة العليا بجنابك. اللهم حصل مقاصدنا وقض حاجاتنا ويسر أمورنا واكمل نظامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dari lubuk hati kami yang paling tulus, kami memanjatkan syukur kehadirat-Mu karena pagi hari ini bisa menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022. Sebuah tradisi kenegaraan di dalam memaknai proklamasi kemerdekaan kami. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur, kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa mendengarkan doa dan menghargai jeripaya dan ikhtiar segenap anak bangsa kami. Alhamdulillah, COVID-19 sudah melemah, inflasi masih terjaga, ketahanan pangan masih terkendali, dan stabilitas keamanan nasional masih terpelihara, sebagaimana yang disebutkan Presiden kami barusan. Kami betul-betul memohon kiranya Engkau memelihara dan melindungi bangsa kami dari berbagai macam krisis global sebagai risiko geopolitik dunia yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini. Ya Allah, Ya Nasir, Ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami harus hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya menjadi ringan bagi kami. Insya Allah bangsa kami akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat mengemban warisan amanah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa kami. Anugerahkanlah kekuatan persatuan, dan jauhkanlah kami dari berbagai fitnah dan bencana yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Perkuatlah ikatan tali kekeluargaan kami sebagai sesama anak bangsa, agar bisa mewariskan bangsa yang tangguh kepada generasi pelanjut kami di dalam wadah tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Alim, Ya Khabir, bangsa kami diamanahi tugas mulia sebagai pemimpin G20. Tahun ini insya Allah akan melangsungkan berbagai pertemuan penting di tengah berbagai tantangan. Kami mohon, mudahkanlah semua urusannya, dan anugerahkanlah pikiran-pikiran cerdas yang monumental, yang bisa menjadi solusi terbaik berbagai persoalan dunia dan dunia kemanusiaan. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya sepenuhnya kami menyerahkan diri dan segenap ikhtiar kami kepadamu. Ampunilah dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang telah membacakan doa. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amin. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI tahun 2022 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin peserta sidang atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Izinkan kami menutup sidang ini dengan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna.
Telah bersama-sama kita saksikan siaran langsung sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Terlihat saat ini Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan Ketua DPD RI sedang melakukan bersalam-salaman maksud kami dengan para anggota DPR RI maupun anggota DPD RI sebelum meninggalkan ruang sidang paripurna. Terlihat saat ini Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Republik Indonesia beserta para menteri dan juga ketua tinggi lembaga negara sedang bersalam-salaman dengan para anggota, dan nantinya Presiden Republik Indonesia akan meninggalkan ruang paripurna. Dapat saya sampaikan, informasikan terkait dengan pidato dari Presiden. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat.